Nah, sip. Udah keluar. Suruh Rehan Bay yang scroll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan menjadi sempurna. Dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan menjadi terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam keberkahan senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, kemudian kepada keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti para sahabat di dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita bersama mereka. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ana di sini berat pengen ceramah. Nah, digandengkannya bukan dengan ustadz yang di bawah mudir. Nah, tapi tapi digandengkan dengan mudir. Nah, maka ana berharap juga yang hadir di sini, masya Allah, ada Ustazah Nurul. Jadi tadi ana sudah sampaikan sama Ustadz Said, Ustadz, kalau ada pertanyaan nanti ana lemparkan kepada Ustazah Nurul ya Ustadz. Nah, nanti, demikian juga ana harapkan dan ana minta izin sama Ustazah Nurul sebagai senior di sini, kemudian kepada bapak-bapak sekalian, kemudian kepada ibu-ibu, ana minta izin menyampaikan ilmu yang ana pelajari, dan nanti apabila didapatkan kesalahan dan ana mohon koreksi dan bimbingannya. Kemudian yang berkaitan dengan materi, masya Allah, Ramadan belum hadir. Naam, tapi sudah semangat membahas bulan Syawal. Naam, karena kan Ramadan itu pembahasannya luas. Ramadan itu pembahasannya luas. Tapi apa yang bisa dikata? Naam, apabila panitia meminta judul demikian, maka insyaallah ta'ala akan kita bahas yang berkaitan dengan bulan Syawal. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dan Allah sampaikan kita ke bulan Syawal. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini sesi pertama. Nanti kalau kira-kira waktunya sudah habis diingatkan. Kemudian di sesi kedua, kalau sudah selesai kitab ini, maka akan kita lanjutkan ke kitab yang kedua. Nah, tentunya kalau selesai kitab ini, ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk belajar bersama membahas Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, dan ucapan-ucapan para ulama rahimahumullahu ahya'an wa amwatan. Di situ sudah muncul kitabnya, ibu-ibu? Belum muncul. Mati. Tidak ada sinyal, no signal.
Nah, kita tunggu sebentar. Sudah. Baik. Ini kitab yang diringkas oleh tim ataupun murid dari Syekh Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala. Poin yang pertama, Syawal syahrun mubarakun wa huwa syahru ta'atin. Perlu kita ketahui ibu-ibu sekalian, bahwasanya bulan Syawal adalah bulan yang berkah. Bulan yang berkah yang di dalamnya banyak keberkahan. Kita yang ketika di bulan Ramadan kita sudah dilatih, kita sudah ditempa, kita sudah latihan, maka kita di bulan Syawal mungkin keimanan kita sudah mulai turun. Keimanan kita sudah mulai turun, maka di bulan Syawal Allah jadikan lagi bulan Syawal adalah bulan yang penuh dengan berkah. Sehingga di bulan Syawal keimanan kita naik kembali. Biasanya kita tatkala melewati bulan Ramadan, maka iman kita turun. Yang biasanya sholat duha, mulai 1 Syawal kita sudah tidak sholat duha lagi. Pergi Ramadan maka kita enggak sholat qiyamul lail lagi, tidak sholat tahajud lagi. Nah, maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Syawal bulan yang penuh dengan keberkahan. Di samping bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan musim-musim ketaatan, demikian juga dengan bulan Syawal. Wa huwa syahru ta'atin, dan bulan Syawal adalah bulan ketaatan. Fahuwa bidayatu ashuril hajj, dan bulan Syawal ini ibu-ibu sekalian adalah bulan permulaan ibadah haji. Naam, dimulai dari Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah puncaknya. Wa fihi siyamu sitti, dan di bulan Syawal terdapat sunnah berpuasa 6 hari. Naam, sunnah berpuasa di bulan hari. Sunnah berpuasa selama 6 hari. Wa qada'ul i'tikaf, dan di bulan Syawal boleh mengqadha i'tikaf. Nah, contoh bapak-bapak. Nah, karena ada beberapa bapak-bapak di sini. Kemudian juga ibu-ibu, kalau seandainya di bulan Ramadan 10 terakhir i'tikafnya bolong-bolong. Nah, 8 i'tikaf, kemudian sisanya 8 hari i'tikaf, kemudian sisanya tidak i'tikaf. Maka apa yang harus kita lakukan termasuk sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu mengqadha i'tikaf di bulan Syawal. Pernah suatu ketika Nabi SAW beliau tidak beriktikaf ketika di bulan Ramadan. Ada beberapa hari beliau tidak iktikaf. Maka apa yang dikerjakan oleh beliau? Beliau pergi ke masjid di bulan Syawal dalam rangka mengqadha, mengganti iktikaf yang beliau tinggalkan di bulan Ramadan. Liman fatahu, bagi yang terluput darinya iktikaf pada bulan Ramadan. Nah, jadi ini kita boleh kerjakan, bukan termasuk amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Atau bahasa kitanya, bahasa syariatnya adalah bid'ah, yaitu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak, ini adalah amalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Wa huwa syahru nikahin. Nah, ini makanya Anda nggak mau bahas bulan Syawal ini, Pak. Naam. Wa huwa syahru nikahin. Nah, bulan Syawal itu ibu-ibu sekalian, bulan merupakan bulan pernikahan. Nah, bulan Syawal adalah bulan pernikahan. Nah, maka kalau ada suami yang pergi safar jauh-jauh, nah itu ditanya. Nah, ini berpergiannya untuk apa, Bang? Untuk apa, Kak? Nah, terus dia kalau bilang
Nah, jangan khawatir saya ini melakukan kebaikan. Nah, kemudian katakan kepada suami, saya itu takut engkau melakukan kebaikan. Nah, kenapa? Ya, seperti yang kita ketahui. Ana nggak mau nanti dimarahin Ana. Nah, ini yang disebutkan oleh sang penulis. Bulan Syawal itu adalah bulan pernikahan. Insya Allah nanti akan kita bahas juga hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW atau keyakinan-keyakinan yang ada pada bulan Syawal. Wa i'fafin bil halal, dan bulan yang sesuai untuk menjaga diri dengan sesuatu yang halal, yaitu dengan menikah tadi. Nah, kita menjaga diri dengan sesuatu yang halal. Nah, di antara sunnahnya adalah dimulai di bulan Syawal. Dimulai dengan di bulan Syawal. Ini yang pertama. Ini poin yang pertama. Nah, ini kitabnya ringkas ibu-ibu sekalian. Kitabnya ringkas, tidak panjang. Berapa halaman ini? Nah, cuma 15 halaman. Nah, jadi nanti kita harapkan ada yang membuat terjemahannya kemudian disebarkan. Setiap datang bulan Syawal maka dia akan mendapatkan pahalanya. Nah, pendek. Makanya Syekh Shalih Munajjid beliau itu menyebutkan poin satu dengan poin selanjutnya tidak terlalu panjang lebar. Yang kedua, yusra'u lil muslimi siyamu sittati ayyam min Syawalin ba'da Ramadan. Setiap muslim disyariatkan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Setiap muslim disyariatkan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Nah, ini disyariatkan. Terkadang sebagian di antara kita selesai Ramadan, nah, dia langsung disibukkan dengan kapan jalan-jalan, kapan pergi ke sana, pergi ke sini. Sabar dulu, tahan. Nah, maka tunaikanlah sunnah dari Nabi SAW, yaitu berupa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, apa hukum puasa di bulan Syawal, Ustadz? Hukumnya bahwa sunnatun mustahabbatun. Hukum puasa Syawal itu adalah sunnah yang dianjurkan. Nah, hukumnya sunnah. Ghairu wajibatin, dan hukum puasa 6 hari di bulan Syawal tidak wajib. Nah, nanti termasuk keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Ada orang-orang yang mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu wajib. Nanti insya Allah kita bahas. Fadluha azimun wa ajruha kabirun. Keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal memiliki keutamaan yang agung. Besar keutamaannya. Wa ajruha kabirun, dan ganjaran pahalanya sangat besar. Nah, maka sebelum kita ingin pergi kemana, safar kemana, berkunjung kemana, maka jangan lupa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, man shoma sittata ayyamin min Syawalin ba'da Ramadan. Setiap orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Setiap orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan, apa pahalanya? Seseorang yang setelah bulan Ramadan kemudian dia laksanakan puasa 6 hari, akan dituliskan untuknya pahala puasa setahun penuh. Puasa setahun penuh. Nah, kama sahha dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sedikit tentang ilmu hadis yang perlu kita ketahui. Nah, dan ibu-ibu juga yang ingin ilmunya silakan dicatat. Di dalam lafaz ucapan di sini sahha an,
Nah, apabila kita mendapatkan soha'an, nah, maka artinya ini adalah valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min syawalin, kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ingat bukan 6 hari saja. Nah, Ramadan tidak puasa, tapi Syawal dia puasa. Nah, tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia iringi puasa Ramadannya itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia seperti berpuasa selama setahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini poin yang ketiga. Nah, sudah capek Bu? Belum, Masya Allah. Tapi dalam hati, nah, suuzon Ustaz. Nah, semoga jasadnya semangat dan ruhnya masih semangat. Nah, amin. Nah, sebentar insya Allah. Yang keempat, wa qad fassara dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man shoma ramadan fa syahrun bi 'asharati ashhur. Keutamaan pahala puasa setahun penuh, nah, yaitu di bulan Syawal tadi, berangkat dari penjelasan Nabi SAW pada sabda Nabi di dalam riwayat yang lain. Nah, jadi kenapa puasa Syawal itu terhitung 12 bulan? Nah, kenapa terhitung 12 bulan? Nah, Nabi SAW mentafsirkan di dalam hadis yang lain. Nah, jadi kalau ditanya oleh anak kita, Umi, kenapa puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa 12 bulan atau setahun? Nah, maka jawabannya berdasarkan sabda Nabi SAW, man shoma Ramadan fa syahrun bi 'asharati ashhur. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka puasa selama sebulan itu setara dengan puasa selama 10 bulan. Nah, jadi puasa bulan Ramadan itu setara berapa? 10 bulan. Nah, jadi sudah terkumpul ini Ramadan 10 bulan. Wa siyamu sittati ayyam ba'dal fitri bi syahrain. Dan puasa 6 hari setelah Idul Fitri, yaitu 6 hari bulan Syawal, setara dengan puasa selama 2 bulan. Nah, maka ini perincian dari Nabi SAW. Kita biasanya mendengar 6 hari setahun, 6 hari puasa pahalanya setahun, 6 hari puasa setara dengan setahun. Nah, maka inilah tafsiran dari Nabi SAW, kenapa puasa 6 hari dihitung sebagai puasa yang pahalanya seperti setahun penuh. Nah, itu tadi, yaitu 10 bulan Ramadan pahalanya seperti 10 bulan, kemudian 6 hari yaitu setara dengan 2 bulan. Fadzalika tamamu siyamis sanah. Maka oleh karena itu, hal itu setara dengan puasa selama setahun penuh. Nah, baru dengar atau sudah dengar ini, Bu? Sudah pernah dengar ini sebelumnya? Nah, maka ini ilmu baru insyaallah, kecuali ustazah. Nah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang melakukan satu amal kebaikan, maka dia memperoleh 10 kebaikan yang semisal dengan amalan yang dia kerjakan. Ini di dalam surah Al-An'am ayat 160. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini poin yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Nah, penjelasannya terlalu cepat. Iya. Naam, insyaallah. Terlalu cepat ya? Naam, saya ulangi. Keutamaan pahala puasa setahun penuh ditafsirkan pahala puasa setahun penuh
ditafsirkan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada riwayat yang lain. Masih cepat Ustadz. Nah, enggak ya. Nah, keutamaan pahala puasa setahun penuh itu ditafsirkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat yang lain. Nah, Nabi itu ngomong, ibu-ibu sekalian, Nabi itu menyampaikan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi ibu-ibu sekalian berpuasa di bulan Ramadan, maka itu dianggap seperti setara dengan 10 bulan. Nah, jadi Ramadan sama dengan 10 bulan. Kemudian puasa 6 hari. 6 hari itu puasa apa? Bulan Syawal. Nah, setelah Idul Fitri yaitu bulan Syawal, setara dengan berapa bulan? Dengan 2 bulan. Maka oleh karena itu, hal itu setara dengan puasa selama setahun penuh. Nah, makanya di sini orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu pahalanya setara 10 bulan. Kemudian dia lanjutkan dengan bulan Syawal, maka pahalanya setara dengan 2 bulan. Maka lengkaplah pahala seperti setahun penuh. Dan hukum asalnya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu bulan Syawal aslinya pahalanya 2 bulan saja, itu aslinya. Nah, ini kalau dirinci dengan sabda Nabi SAW. Kemudian bulan Ramadan aslinya itu pahalanya setara dengan 10 bulan. Ini kita ngomong Ramadannya, bukan tentang Lailatul Qadarnya. Nah, ini puasa di bulan Ramadan. Nah, ini. Nah, jadi kalau dikumpulkan angka-angka tadi, maka keluarlah pahalanya dari puasa 6 Syawal tadi, yaitu setahun penuh. Nah, bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Bisa, insyaallah. Lanjut atau ada pertanyaan dulu nanti ya kalau ada pertanyaan. Oh ya, sama Ustazah Nurul, afwan. Nah. Yang kelima, idza qala qailun. Nah, jika ada yang bertanya. Ini qadarullah sambungan dari tablet ana ke Infocus itu enggak ketemu tadi di studio. Nah, jadi kalau ada ana bisa nulis, tapi qadarullah tidak ketemu. Nah, jika ada yang bertanya, siyamu sittati min Syawalin tudha'afu bi 'ashri amthaliha. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Jika ada yang bertanya, puasa 6 hari di bulan Syawal dilipat gandakan 10 kali lipat dengan yang semisalnya. Nah, jadi ada yang nanya nih, tiba-tiba datang kepada kita, kemudian dia nanya, nah, puasa 6 hari di bulan Syawal dilipat gandakan 10 kali lipat dengan yang semisalnya. Nah, jadi puasa 6 hari di bulan Syawal dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Kama tudha'aful hasanatu umuman, sebagaimana dilipat gandakan kebaikan secara umum. Nah, jadi kebaikan ibu-ibu sekalian, kita melakukan kebaikan itu bisa dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Nah, jadi ini ada orang nanya, kalau puasa 6 hari di bulan Syawal dilipat gandakan 10 kali lipat dengan semisalnya, sebagaimana dilipat gandakan kebaikan secara umum. Nah, ini orang nanya ini. Fama mizatu siyamiha idzan. Nah, kalau gitu katanya, apa yang menjadi keistimewaan 6 hari bulan Syawal? Nah, kita pun bersedekah 10 jadi 700. Nah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu untuk apa kita puasa 6 Syawal kalau sama dengan amalan secara umum? Untuk apa kita beribadah puasa bulan Syawal? Untuk apa tujuannya? Nah, kita bisa sedekah, kita bisa berbuat baik sama suami, kita bisa
memberi makan orang miskin, kita bisa melakukan baca Al-Quran. Kalau ternyata sama dengan amalan yang umum. Nah, bisa difahami kira-kira? Hah? Nah, jadi saya ulangi. Nah, ini ada orang nanya. Nah, contoh nanya sama Ustadz Fauzan lah. Nah, Ustadz Fauzan, puasa 6 hari itu setara dengan 10 kali lipat, dilipat gandakan menjadi 10. Nah, ini puasa Syawal dilipat gandakan jadi 10. Nah, seperti dilipat gandakan amalan secara umum. Nah, kemudian kalau begitu, apa keistimewaan bulan Syawal ini? Ya sudah, kita nggak usah kerjakan, kan sama dengan amalan-amalan yang lain. Nah, bisa dipahami? Aduh, sudah lemes. Nah, kalau tidak paham bisa enggak Ustaz? Nah, bisa diulangi. Bisa dipahami kira-kira? Enggak. Bisa. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, gimana ya? Ya, penjelasannya sesuai dengan yang di sini. Nah, puasa 6 hari itu tadi kan disampaikan di poin yang keempat. Itu setara kata Nabi berapa bulan puasa Ramadan? 10. Nah, maka kalau puasa 6 hari ini di bulan Syawal dilipat gandakan. Nah, dia ini puasa di bulan Syawal dilipat gandakan menjadi 10 sebagaimana amalan yang lainnya. Nah, jadi amalan kita itu ibu-ibu sekalian, satu amalan bisa jadi 10. Kemudian bisa puncaknya itu jadi 700. Nah, kemudian, berdasarkan hadis ucapan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, makanya ada orang yang tiba-tiba nanya, nah, kalau puasa Syawal dilipat gandakan jadi 10 kali lipat seperti amalan yang lain, maka apa keistimewaan bulan Syawal dibandingkan amalan-amalan yang lainnya? Nah, bisa difahami? Nah, jadi kalau nggak bisa kita ulang-ulang aja. Nah, sampai habis waktu. Nah, apa keistimewaannya? Nah, kalau kita sedekah sama juga pahalanya dengan bulan Syawal. Kalau kita baca Al-Quran sama juga dengan pahala bulan Syawal. Kemudian apa keistimewaan bulan Syawal ini? Ya sudah, kita tinggalkan. Nah, kalau ada orang yang berpikir demikian. Nah, maka jawabannya sarrahal fuqaha'u minal hanabilah wa syafi'iyyah bi anna sawma 6 ayyamin min syawalin ba'da Ramadan ya'dilu siyama sanatin fardhan. Nah, maka jawabannya adalah para ulama fikih menjelaskan dengan tegas, yaitu ulama Hanabila dan Syafi'iyah. Nah, ini jawabannya. Apa keistimewaan bulan Syawal dibandingkan amalan yang lainnya? Maka ulama Hanabila, yaitu dari ulama Imam Ahmad, madhab Imam Ahmad, kemudian madhab Imam Syafi'iyah yang mayoritas Indonesia bermadhab Syafi'iyah. Nah, ini jawabannya. Apa jawabannya? Bahwasannya puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan setara dengan berpuasa wajib setahun penuh. Nah, ini jawabannya. Nah, jadi kita puasa 6 hari itu setara dengan setahun penuh. Itu bukan puasa sunnah, tapi puasa yang wajib. Maka ini keistimewaan puasa di bulan Syawal. Nah, kita kalau melakukan yang sunnah-sunnah, tentu pahalanya itu tidak seperti melakukan pahala yang wajib. Nah, yang wajib kalau kita tinggalkan seperti sholat, maka kita wajib mengganti. Atau kita lupa tidur, maka Nabi SAW mengatakan, maka dia sholat ketika dia mengingat sholatnya itu dia tinggalkan. Wajib diganti. Kemudian kalau amalan sunnah, ya sudah kita tinggalkan. Nggak usah kita kerjakan. Nah, tapi kalau kita mengetahui pahala bulan Syawal setara dengan puasa setahun penuh puasa wajib, maka tentunya kita tidak akan meninggalkannya.
Kita tidak akan meninggalkannya. Kenapa? Karena kita tahu puasa 6 hari ini setara dengan pahala 1 tahun penuh puasa apa? Puasa wajib. Nah, maka kalau ini tertanam di mindset kita, di pikiran kita, di dalam hati kita, maka kita tidak akan meninggalkan puasa bulan Syawal. Nah, coba kita lihat. Kalau muadzin azan ini di masjid. Nah, kemudian mungkin sebagian ibu-ibu kalau sholat sunnah ya udah sholat sunnah nantilah, tunggu lagi sebentar akhirnya luput. Nah, tapi kalau mendengar azan kemudian dia tanamkan dalam dirinya ini ada sholat wajib. Nah, ketika sholat sunnah lewat waktu maka kita akan biasa-biasa saja. Ya nggak apa-apalah, luput. Nah, anggap saya sholat duha lah, sholat duha. Ketika sholat duha, ibu-ibu nantilah sholatnya nanti akhirnya azan zuhur. Nah, ketika zuhur, maka dia tidak akan berani meninggalkan sholat zuhur. Berani meninggalkan sholat zuhur? Enggak ada yang berani meninggalkan sholat zuhur. Nah, kecuali orang-orang yang munafik, sholat isya dan subuh dan sholat yang lainnya, kecuali itu adalah orang-orang munafik. Nah, kalau seandainya waktu zuhur pengen selesai ini waktu zuhur, maka dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya, maka dia akan langsung sholat. Kenapa? Karena dia meyakini sholat zuhur adalah sholat yang wajib dikerjakan. Bisa difahami ibu-ibu? Insya Allah. Kalau enggak kita mulai dari nomor 1 lagi nih. Nah, bismillah. Nah, kalau yang masih ada kopi, ada ibu-ibu minum kopi. Nah, diminum kopinya biar nggak ngantuk. Nah, al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kesulitannya. Kita nuntut ilmu maghrib tentunya tidak sama ketika zuhur. Nah, makanya kenapa sebagian amalan itu bisa unggul dibandingkan amalan yang lainnya, yaitu amalan-amalan sunnah. Seperti menuntut ilmu ketika waktu maghrib. Nah, di situ mungkin pahalanya biasa-biasa saja. Nah, kenapa di waktu maghrib pun di tempat lain masih banyak orang yang nuntut ilmu. Memang budaya kita di Indonesia ini habis maghrib kajian. Tapi tidak semua tempat ketika zuhur itu kajian. Maka tentunya tatkala di waktu zuhur banyak kelalaian manusia, disitulah pahala kita diangkat. Seperti bulan apa contohnya? Bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban banyak pahalanya di situ? Karena dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Karena di bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan manusia, yang letaknya terjepit di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, makanya insyaallah taala hadirnya kita di waktu zuhur ini, yang lain pada tidur, yang lain pada makan enak sama keluarganya, berkumpul akhir pekan, tapi kita lebih memilih insyaallah ini berupa pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, di antara faedah puasa Syawal adalah, nah, apa saja faedah puasa Syawal? Yang pertama, untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan puasa wajib. Nah, sabar, diulangi. Nah, di antara faedah puasa bulan Syawal adalah, ta'widun naqsi alladhi hasala fi siyamil fariḍah, untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi ketika pelaksanaan puasa wajib. Untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan puasa wajib di bulan Ramadan. Nah, maka itulah faedah kenapa ada puasa 6 hari di bulan Syawal, tepatnya ketika selesai Ramadan. Maka tujuannya adalah untuk menambal, untuk menutupi
kekurangan yang bolong-bolong di bulan Ramadan, maka ditutupi oleh puasa 6 hari di bulan Syawal. Naam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab, sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah dari amalan sholatnya. Ini yang perlu kita ketahui. Nanti yang pertama kali dihisab itu bukan harta kita, bukan gantengnya kita, bukan cantiknya kita. Nah, tapi adalah sholat, bukan sedekah kita, tapi sholat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, yaitu amalan seseorang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah amalan sholatnya. Nah, bisa kita cek sholat kita. Seseorang yang meyakini bahwasannya sholat yang pertama kali dihisab, ini menunjukkan bahwasannya ini adalah amalan yang istimewa, yang spesial, yaitu sholat. Nggak mungkin dia akan menyia-nyiakan sholatnya. Contoh, kita ingin masuk ke pondok DKH contohnya. Nah, itu sudah ada kisi-kisinya dari mudir, kemudian dari para ustadz, kemudian dari teman-teman, dia sampaikan kepada wali santri contohnya. Nanti Bu, yang pertama kali ditanya anak ibu nanti di DKH yaitu hafalannya. Nah, apakah anak ini akan mempelajari fikih ketika pengen wawancara contohnya, pengen tes? Nah, apakah dia belajar yang lain selain hafalan? Tentunya tidak. Nah, dia sudah tahu yang nanti ditanya ketika pengen masuk DKH yaitu adalah hafalan. Nggak mungkin dia persiapan tentang wudhu, nggak mungkin. Nah, sedangkan yang akan ditanya adalah hafalan. Nggak mungkin dia akan mempelajari tentang sholat, yang akan ditanya adalah tentang hafalan. Maka demikian juga nanti yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah adalah sholat. Nah, maka bukan berarti juga, oh berarti Ustadz, dalam masalah wudhu kita biasa-biasa saja, nggak usah belajar. Tidak. Tentunya semua yang berhubungan dengan agama kita pelajari. Kemudian Nabi mengatakan, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Nah, ini kata Nabi SAW, maka jika baik sholatnya, sungguh dia telah beruntung dan selamat. Nah, jadi kita beruntung dan selamat di akhirat itu ibu-ibu, salah satu sebabnya adalah disebabkan oleh sholat kita. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Apabila sholatnya rusak atau jelek, maka sungguh dia celaka dan merugi. Nah, maka dia akan celaka dan merugi. Saya ulangi hadisnya. Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, sungguh dia telah beruntung dan selamat. Kalau sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Apabila sholatnya rusak atau jelek, maka dia celaka dan merugi. Maka sebelum kita mempelajari tentang fikih nikah, apalagi usul tafsir, usul fikih, nah itu dipelajari dulu ilmu yang fardu ain. Sedangkan usul tafsir, usul fikih itu adalah ilmu yang fardu kifayah. Tidak wajib bagi kita mempelajarinya. Ilmu hadis contohnya. Nah, enggak wajib kita mempelajarinya. Akan tetapi yang wajib itu adalah mempelajari ilmu yang fardu ain, seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat. Nah, itu dipelajari. Demikian juga dengan sholat. Di samping Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan di akhirat pertama kali nanti, maka kita tentunya akan belajar bagaimana cara sholat yang benar. Kita tidak akan asal-asal sholat. Nanti kita akan dapati di bulan Ramadan ini bagaimana orang sholat seperti balap motor. Nah, itu akan kita dapati. Amin. Nah, kita akan dapatkan. Naam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, nanti kita akan dapati. Nah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan kita. Nah, jangan asal-asal sholat. Nah, Nabi SAW mengatakan, sering saya ulang-ulangi tatkala membahas tentang sholat. Nabi SAW mengatakan, Innar rajula la yusalli salata sittina sana lam tuqbal lahu shalah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun. Nah, sholatnya itu 60 tahun full. Bukan sholat 40 hari, bukan sholat 30 hari, bukan 1 tahun, 2 bulan, tapi 60 hari. Tapi 60 tahun, afwan. Kemudian Nabi mengatakan ternyata satu pun sholatnya tidak ada yang diterima. Nggak ada yang diterima. Dia sudah bangga. Ya Allah, saya datang bawa pahala sholat, ya Allah. Ternyata Allah jadikan haba'an mansura. Allah jadikan debu yang berterbangan. Nah, kita udah capek zuhur ke masjid. Yang ibu-ibu mungkin pengen ke masjid. Kemudian yang subuh, bapak-bapak yang udah kakek-kakek ke masjid, subuh, rintik, hujan datang ke masjid. Nah, dia bahagia tatkala meninggal, dia bahagia. Alhamdulillah saya sholat. Tapi tatkala dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya menjadi debu yang berterbangan. Nah, maka kita belajar lagi tentang sholat. Nah, apa sebabnya orang ini tidak diterima sholatnya selama 60 tahun? Nah, sebabnya kata Nabi SAW, yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Asal-asal sholat saja. Nah, ada orang yang sholat seperti burung gagak matok makanan atau seperti ayam. Baru berdiri langsung ruku, baru ruku langsung berdiri, baru tidak langsung sujud, selesai sudah. Nah, kemudian Nabi mengatakan yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sujudnya sempurna dan rukuknya tidak sempurna. Nah, kalau seandainya kita berpikir, kalau boleh, mungkin ada yang berpikir di antara kita, ya semoga nggak ada lah. Ustadz, yang penting kan baik, Ustadz kita udah sholat, ya nanti itu urusannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bebas pengen sholatnya seperti ini, gerakannya seperti ini. Maka kita jawab, kalau seandainya boleh demikian, maka Allah tidak akan mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa diutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak ada gunanya diutus. Kalau seandainya boleh sama Allah, kita bervariasi dan bebas sesuka hati kita dalam beribadah. Nah, tetapi tidak demikian. Kita harus ada contohnya dari Nabi SAW. Ini saya singgung sedikit permasalahan tentang sholat, dikarenakan Nabi SAW menyampaikan di masalah puasa bulan Syawal. Kemudian Nabi mengatakan, fa'in intaqasa min fariyadatihi syai'un. Kemudian jika ada kekurangan dalam sholat wajibnya, nah, maka Allah akan berfirman kepada malaikatnya. Nah, tadi kan Allah ngomong, Nabi SAW menyampaikan, amalan yang pertama dihisab adalah sholat pada hari kiamat. Kemudian kalau sholatnya itu rusak, maka dia akan merugi, dia akan celaka. Dan kalau sholatnya itu baik, maka dia akan beruntung dan dia akan selamat. Nah, kalau seandainya kita ini ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata sholat kita ini ada kekurangan. Sholat wajib kita ada yang kurang. Ada yang kurang. Nah, tentunya kita sudah sedih, kita mulai panik. Tempat di akhirat itu cuma 2, surga dan neraka. Gak ada tempat yang ketiga. Nah,
Di samping Allah mendapatkan amalan kita kurang, maka Allah berfirman kepada malaikat. Ini amalan wajib ini yang kurangnya. Salat wajib yang kurang. Atau amalan-amalan yang wajib lainnya. Maka Allah mengatakan, unzuru hal li'abdi min tatawwu'in. Wahai para malaikatku, lihatlah apakah hambaku mengerjakan salat sunnah. Nah, disuruh oleh Allah. Coba lihat sama si fulanah itu. Nah, amalan wajibnya ini kosong kata Allah. Kurang ini, ada yang kosong. Nah, maka dicek. Ada nggak dia mengerjakan salat sunnah? Fayukammala biha man taqasoh. Maka tatkala seseorang melakukan ibadah yang sunnah, maka disempurnakan ibadah yang kurang tadi, ibadah wajib dengan ibadah yang sunnah. Nah, bisa difahami Ibu-ibu? Nah, jadi amalan Ramadan kita kurang, nanti ada puasa Syawal yang menambalnya, yang menutupinya kekurangan. Kemudian kalau ada sholat kita yang kurang, maka nanti ada sholat qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib yang lainnya. Nah, summa yakunu sa'iru amali ala dzalik. Kemudian seluruh amal yang lain akan dihisab seperti itu. Amalan yang wajib akan diperbaiki oleh amalan-amalan yang sunnah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Bisa difahami Ibu? Insyaallah, alhamdulillah. Itu sudah pelan insyaallah. Yang ketujuh, dinukilkan dari sebagian ulama dari pendapat sebagian ulama, karahatu siyami sitti, makruh hukumnya berpuasa di 6 hari di bulan Syawal. Makruh hukumnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini dinukilkan. Nah, sebagian para ulama mengatakan demikian, bahwasannya makruh berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, nggak usah dikerjakan. Ini sebagian ulama. Nah, sebagian ulama mengatakan demikian. Nah, tentunya para ulama mereka tidak mungkin asal ceplas-ceplos saja, asal ngomong, enggak. Nah, kita dengarkan apa alasan mereka. Wa 'allalahu bi khasyati i'tiqadil ba'di annaha min ramadana. Sebabnya adalah, nah ini sebabnya, kenapa para ulama, sebagian para ulama memakruhkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebabnya adalah mereka khawatir timbul keyakinan pada sebagian orang bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu termasuk puasa Ramadan. Nah, ini sebabnya para ulama memakruhkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Takut orang-orang menyangka bahwasannya 6 hari di bulan Syawal itu bagian dari Ramadan. Bagian dari Ramadan. Nah, maka ini pendapat sebagian para ulama. Tentunya pendapat ini tidak benar. Nah, tentunya pendapat ini tidak benar. Nah, yang paling tepat wa sunnatu sahihatu aula. Yang benar adalah puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah sunnah. Nah, ini yang lebih utama. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini hukumnya sunnah. Nah, bukan makruh. Nah, ini tadi kita bahas tentang perselisihan para ulama. Nah, jadi kalau ada orang yang koar-koar menyampaikan makruh, para ulama memakruhkan
Nah, maka kita katakan itu sebagian pendapat karena mereka takut timbul dalam hati manusia itu bagian Ramadan. 6 hari di bulan Syawal itu bagian dari bulan Ramadan. Maka ini alasan para ulama. Maka kita jelaskan kepada orang yang nyampaikan tentang bulan Syawal. Nah, kemudian kita sampaikan juga yang lebih utama, yang lebih benar adalah 6 hari di bulan Syawal hukumnya sunnah. Nah, tapi kalau orang yang berkeyakinan termasuk bulan Ramadan itu jangan sampai ditinggalkan, haram, maka itu makruh atasnya tatkala berpuasa. Nah, kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, tentunya kita tidak ada keyakinan bahwasanya bulan Syawal puasa di bulan Syawal termasuk puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah kita tidak dapati di tempat kita orang yang berpemahaman demikian. Nah, wa ahaqqu bil ittiba' dan lebih berhak untuk diikuti. Nah, yaitu apa? Pendapat yang kedua ini, yaitu bahwasannya puasa Syawal itu hukumnya sunnah. Nah, dan berhak untuk diikuti. Wala tutrok, kalau sudah tahu itu kebenaran dari Nabi tidak boleh ditinggalkan. Liqauli ahadin kainan mankan, sebab ucapan orang lain. Nah, siapapun orangnya nggak boleh. Nah, Nabi ngomong itu sunnah. Kemudian mungkin ada ustadz-ustadz yang lain ngomong itu makruh, nggak boleh kita ikuti. Nah, dengan syarat apa? Bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu puasa sunnah. Jangan kita berkeyakinan bagian dari Ramadan. Nah ini yang sunnah. Di sini dijelaskan, masya Allah, ada faedah yang bagus. Sunnah itu nggak boleh kita tinggalkan sebab ucapan orang lain. Mungkin kita sudah hijrah, ada yang pakai cadar, ada yang sudah jilbabnya sudah panjang yang syar'i. Kemudian ada tetangga yang ngomong, teroris ya. Nah, demikian disampaikan, teroris. Nah, ya kita jelaskan, enggak, saya enggak teroris, saya agama saya Islam, saya muslimah, kita jelaskan. Kemudian walaupun masih ada ucapan-ucapan yang tidak enak didengar, ya sudah kita tinggalkan, kita berpegang teguh dengan kebenaran dari Nabi SAW. Enggak boleh ditinggalkan. Nah, ini bagus ucapan Syekh di sini. Nah, ini disebutkan oleh Lajnah Daimah. Nah, kebenaran tidak boleh ditinggalkan. Sunnah itu nggak boleh ditinggalkan sebab ucapan orang lain. Siapapun yang mengucapinya, yang mengucapkannya. Siapapun mereka, presiden kah, bupati kah, atau ustadz lah, atau kiai habib lah. Nah, maka kita tidak boleh meninggalkan sunnah sebab ucapan mereka. Nah, wahadihil ilal, maka inilah alasan sebagian ulama tidak membolehkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, sebab ada keyakinan bulan Syawal bagian dari bulan Ramadan. Nah, di sini ada fatwa dari Lajnah Daimah. Mereka mengatakan la tuqawimu sunnatu sahihatu wa man alima hujjatan. Nah, ini ada satu kaidah. Sunnah yang sahih itu tidak boleh ditentang. Nah, la tuqawim, enggak boleh kita menentang. Sunnah yang sahih tidak boleh ditentang. Wa man alima hujjatan, bagi orang yang mengetahui bukti kebenarannya. Kita sudah tahu nih, kajian di Utsman, kajiannya bahas Al-Quran, hadis, perkataan ulama. Kita dari tadi ceramah, mulai dari ceramah Ustadz Said sampai saat ini, kita tidak ada bahas kata orang tua kita dulu, kata Habib ini, kata Kiai ini, nggak ada. Semuanya dengan dalil. Nah, atau kita berdongeng, menyampaikan ini, menyampaikan itu, enggak. Kita semuanya menyampaikan dengan dalil yang jelas dalilnya. Maka di sini kalau kita sudah mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu tidak boleh ditentang. Sunnah itu nggak boleh ditentang. Nah,
ala man lam ya'lam, kecuali bagi orang yang belum mengetahui. Orang yang belum mengetahui ya kita beri udzur. Nah, kita maafkan. Orang yang menghina kita teroris, aliran sesat, Wahabi. Nah, ya itu terserah mereka. Nah, kita berikan udzur sebagaimana Ustaz Syafiq kemarin itu menyampaikan tatkala kajian beliau dibubarkan, beliau mengatakan ya mungkin sebagian belum paham. Sebagian belum paham, maka kita berikan kepada mereka udzur, semoga Allah memberikan mereka hidayah. Nah, jangan gentar sebab ucapan manusia. Nah, karena Imam Syafi'i mengatakan ucapan manusia itu tidak itu tidak bisa menjadi kita ini tidak bisa menjadikan manusia ridho kepada kita. Nah, kita tidak akan bisa menjadikan manusia ridho kepada kita. Berat, nggak mampu. Yang kedelapan, al-bad'u fi qada'il faridati asra'i fi bara'ati dhimmah. Yang kedelapan, mengqadha puasa Ramadan terlebih dahulu. Mengqadha puasa Ramadan terlebih dahulu lebih cepat dalam menunaikan tanggungan. Nah, jadi ada hutang. Hutang itu kan tanggungan yang harus kita bayar. Nah, jadi kalau kita ada hutang puasa Ramadan dan kita tidak ada udzur, maka lebih baik diganti terlebih dahulu dalam rangka menunaikan tanggungan. Bara'atu zimmah itu ya udah melepaskan tanggungan dari diri kita. Naam. Faman kana alaihi ayyamun aftaraha. Setiap orang yang berhutang puasa beberapa hari di bulan Ramadan. Setiap orang yang berhutang puasa beberapa hari di bulan Ramadan, setiap orang yang memiliki hutang beberapa hari di bulan Ramadan li udrin, karena udzur. Nah, bukan disengaja. Nah, kalau sengaja berbuka di bulan Ramadan, maka ini dosanya sangat besar. Ancamannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan nggak kelihatan, Ustadz. Allah melihat. Nah, maka apa yang harus dikerjakan? Falyubadir ila qada'iha. Hendaknya bersegera untuk mengqadha hari-hari yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, hendaknya bersegera mengganti hutang puasa Ramadan. Nah, itu simpelnya. Hendaknya dia bersegera membayar hutang puasa Ramadan atau mengganti puasa bulan Ramadan. Naam, ibra'an li dhimmatihi minha, agar terbebas dari tanggungan hutang puasa. Nah, jadi kalau kita ada hutang, kemudian kita bisa berpuasa di bulan Syawal, maka lebih baik kita ganti qadha Ramadan dulu. Naam. Fahiya muqaddimatun ala fi'lil mustahab. Karena mengqadha ibadah wajib lebih didahulukan. Naam, muqaddam, naam, lebih didahulukan daripada melakukan ibadah sunnah. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, mengqadha ibadah yang wajib itu lebih didahulukan dibandingkan ibadah yang sunnah. Nah, dibandingkan ibadah yang sunnah. Naam. Fahiya muqaddamatun ala fi'lil mustahab min haitsul umum, secara umum. Jadi secara umum itu kalau seandainya kita kehilangan yang wajib, maka kita ganti dulu yang wajib, baru setelah itu kita melakukan yang sunnah. Nah, insyaallah nanti mulai pembahasannya secara dirinci. Yang kesembilan. Nah, paham insyaallah ibu-ibu? Insyaallah. Terlalu cepat? Tidak, alhamdulillah. Nah,
Yang kesembilan, man arada thawabal warida fil hadis, setiap orang yang ingin mendapatkan pahala puasa Syawal. Nah, jadi setiap orang yang ingin puasa Syawal, setiap orang yang ingin mendapatkan pahala puasa Syawal sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Nah, jadi kita kalau ingin dapat pahala puasa Syawal sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, apa yang harus kita lakukan? Nah, fa'alaihi ayyabdiya ma'alaihi min ramadana awalan, maka wajib mengqadha apa yang menjadi kewajibannya dari bulan Ramadan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita ingin keutamaan bulan Syawal, pahala puasa di bulan Syawal, maka yang harus kita lakukan adalah wajib qadha puasa Ramadan dulu. Nah, bayar hutang. Nah, tsumma yutbi'uhu bi sittin min Syawal. Nah, maka yang dia kerjakan adalah mengganti puasa bulan Ramadan dulu, baru setelah itu dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, secara zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Nah, Nabi mengatakan kemudian mengikutkan puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, di sini Nabi ngomong ibu-ibu. Nah, kemudian mengikutkan maksudnya adalah barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, ini hadisnya diputus, ada sebelumnya. Kemudian orang yang berpuasa bulan Ramadan kemudian mengikuti puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini. Orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, orang yang berpuasa bulan Ramadan kemudian mengikuti puasa Ramadannya dengan 6 hari di bulan Syawal. Nah, Ramadan dulu baru Syawal. Nah, ini kata Nabi SAW. Nah, jadi kalau pengen pahalanya itu Ramadan dulu baru Syawal. Nah, di sini para ulama mengatakan ya dulu ala annahu la budda min itmami siyami Ramadan awalan. Kemudian setelahnya, maka hal ini menunjukkan bahwasannya kalau kita ingin mendapat pahala yang disebutkan dalam hadis, maka kita sempurnakan puasa Ramadan terlebih dahulu. Kita sempurnakan puasa Ramadan terlebih dahulu. Nah, ya, ini sebagian pendapat para ulama. Li'annahu la yatahaqqaqu lahu itba'u siyami Ramadan, dikarenakan tidak akan terwujud mengikuti puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal kecuali setelah menyempurnakan hutang puasa Ramadan terlebih dahulu. Nah, jadi ini sebagian pendapat para ulama. Seseorang yang belum melengkapi ibadah puasa di bulan Ramadan, maka tentunya dia tidak akan bisa mengikuti pahala puasa di bulan Syawal. Ini sebagian pendapat para ulama. Nah, tapi kalau seandainya Ustadz, anak ini hutangnya sudah banyak Ustadz, nah, maka wallahu alam sebagian para ulama membolehkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal dulu. Adapun qadanya, mengganti puasa Ramadannya, boleh di lain waktu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ke-10, tidak sah menggabungkan puasa qada Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini enggak boleh. Tidak sah menggabungkan puasa qada Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal dalam satu niat. Nah, enggak boleh. Enggak boleh
menggabungkan puasa qadha Ramadan dengan puasa 6 hari bulan Syawal dalam satu niat, nggak boleh. Nah, mungkin sebagian kita pengen simple, nggak repot. Kemudian kita Bismillah qadha Ramadan dan puasa Syawal biar dapat 1 tahun penuh. Nah, maka ini termasuk kesalahan. Kenapa? Karena yang wajib tidak boleh digabungkan niatnya dengan yang sunnah. Faman aftara Ramadhana li'udhrin, barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena udzur, barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena udzur, maka tidak sah menggabungkan antara puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal dengan mengqadha hari-hari di bulan Ramadan dengan satu niat. Maka ini tidak boleh. Nah, tidak sah menggabungkan antara puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal dengan mengqadha hari-hari, dengan mengqadha hutang puasa Ramadan. Tidak boleh digabungkan dengan satu niat. Nah, apa contohnya ini? Contohnya adalah seseorang di tanggal 2 Syawal, di situ dia berniat puasa 6 hari dan puasa qadha, maka puasanya tidak sah. Dan ini tidak diperbolehkan. Bisa dipahami Ibu-ibu? Nah, jadi berbeda dengan puasa Senin dan puasa Ayyamul Bid, boleh digabung, dapat 2 pahala kita. Nah, dapat 2 pahala, yaitu pahala puasa Senin dan puasa Ayyamul Bid. Nah, kok boleh Ustaz? Tadi Syawal sama Ramadan nggak boleh? Ya, karena Syawal hukumnya sunnah, Ramadan hukumnya wajib. Sedangkan Ayyamul Bid dan puasa Senin itu hukumnya sama-sama sunnah. Yang ke-11, boleh melaksanakan puasa Syawal dengan berurutan. Nah, boleh. Nah, insya Allah ini kita sudah pada tahu semua. Melaksanakan puasa Syawal dengan berurutan. Nah, kemudian, puasa Syawal itu dari tanggal berapa Ibu-ibu? Nah, tanggal 1, enggak Idul Fitri kita. Nah, dari tanggal 2. Pada Idul Fitri diharamkan berpuasa. Nah, jadi dari tanggal 2 sampai tanggal hitung dulu, 1, 2 sampai tanggal 8. Sampai tanggal 7. Nah, sampai tanggal 7. Nah, atau terpisah-pisah. Nah, atau terpisah-pisah boleh. Nah, hasba ma yatayassaru lahu, sesuai apa yang mudah baginya. Jadi boleh kita milih, boleh berurutan atau terpisah-pisah. Nah, wa in akharaha fala ba'sa. Kalau dia tunda pelaksanaan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ini diperbolehkan, tidak jadi masalah. Boleh ditunda mungkin karena, di sini disebutkan khususan liman yanzilu bihi duyufun, terkhusus bagi orang-orang ketika bulan Syawal itu menjamu para tamu yang datang ke rumahnya. Nah, jadi banyak tamu ketika Syawal, mertua, kemudian ada kerabat-kerabat yang lain atau bersafar ke tempat lain. Nah, maka dia boleh mengakhirkannya. Atau yajtami'u bi aqaribihi, atau berkumpul-kumpul dengan keluarga kerabatnya. Nah, dengan kerabat maka boleh boleh diakhirkan. Fil Idi, pada hari Id atau setelah Idul Fitri. Setelah tanggal
1 Syawal, 2 sampai 15 mungkin masih ada tamu, ya sudah diakhirkan, tidak jadi masalah. Boleh. Nah, jadi kita boleh berarti. Kita pengen jalan-jalan setelah Idul Fitri, silakan boleh. Silakan jalan-jalan. Nah, silakan jalan-jalan. Nah, tapi kalau seandainya nanti diakhirkan kita tidak akan berpuasa karena sudah sibuk, sudah mulai masuk sekolah anak-anak, kita sudah mulai bekerja, maka lebih baik dikerjakan di awal-awal bulan Syawal. Tergantung bagaimana kondisi kita. Wal amru fi dzalika wasi'un. Terdapat kelapangan dalam masalah ini. Jadi jangan kita keras kepada saudara kita, keluarga kita. Nggak boleh, harus di awal. Jangan. Tapi masalah ini adalah masalah yang luas, harus berlapang dada. Bisa difahami ibu-ibu? Bisa. Nah, ini terus nanya ini, takutnya nanti ustadznya ngomong, ibu-ibunya udah pada tidur. Nah, jam berapa istirahatnya, Bu? Sekarang? Sudah? Kopi break? Oh ya Allah. Nah, istirahat dulu kita. Nanti kalau sudah mau mulai lagi dikabari. Nah, barakallahu fikunna jami'an. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah setelah istirahat kita sambung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, tentang materi dulu. Bagaimana cara pentafsiran puasa 6 hari setara pahalanya 1 tahun penuh? Nah, siapa yang bisa? Monggo, Bang, dipersilakan Umur Rosa. Silakan Umur Rosa. Nah, silakan. Umur Rosa, monggo. Nah, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana coba menjawab. Pahala 1 tahun puasa tadi dijelaskan 1 bulan penuh Ramadan itu pahalanya setara 10 bulan. Nah, Terus yang 6 hari Syawal setara dengan 2 bulan. Jadi 10 ditambah 2, 12 bulan sama dengan setahun. nah, masya Allah, barakallahu fiik. Ada hadiahnya ini? Ada, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik. Nah. Iya, penitia nggak boleh jawab ya. Nah, soal yang kedua. Kalau puasa Syawal, saya ulangi, kalau puasa Syawal setara dengan dilipat gandakan 10 kebaikan seperti keumuman semua amalan. Nah, saya ulangi, agak sulit bahasanya. Nah, kalau seandainya puasa Syawal itu
dilipat gandakan 10 seperti amalan-amalan secara umum. Lalu apakah spesialnya bulan Syawal tersebut? Nah, apa keutamaannya? Apa istimewanya? Nah, silakan. Monggo alat di luar panitia. Nah, panitia boleh tapi pakai bahasa Arab. Harus punya pribadi bisa. Oh, Umu Mariam. Nah, Pakai bahasa Arab Umu Mariam. nah, tafadhali, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaannya adalah seperti puasa wajib selama 1 tahun. Nah, seperti pahala wajib 1 tahun full. Nah, jadi kalau amalan lain 10 kali lipat, nah, syukur Pak. Nah, 10 kali lipat, maka ada amalan yang sunnah, amalan yang wajib, maka bulan Syawal ini adalah yang setara dengan 1 tahun pahala puasa wajib. Barakallahu fiik, insyaallah. Soal yang selanjutnya, sebutkan 1 faedah puasa Syawal. Apa faedahnya? Tadi kita sudah bahas. Silakan, barakallahu fiik. Faedah puasa Syawal, monggo. Nah. Mikrofonnya mohon maaf, mohon tuan ke belakang, ke dekat pintu. Nah. Rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina. Saya akan mencoba menjawab faedah puasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu memperbaiki kekurangan yang terjadi ketika pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Nah, dalilnya. Nah, boleh bahasa Indonesia. Ringkasnya saja. Yang pertama kali dihisab. Iya, 6. Yang pertama kali dihisab ketika adalah sholatnya. Apabila sholat, siapa yang dihisab? amalan. Nah, yang ditanya tentang sholat ini siapa? Oh, nah, dari dalilnya maksudnya. Nah, amalan hamba yang pertama kali dihisab. Nah, silakan dilanjutkan. Amalan seseorang di akhirat yang pertama kali dihisab itu adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, akan beruntung atau selamat. Nah. Dan jika amalan sholatnya buruk, akan celaka atau merugi. Udah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini jawaban plus dalil. Ini hadiahnya lebih gede ini. Nah, barakallahu fiik. Afwan Ustaz, mohon izin untuk yang sudah berhasil menjawab pertanyaan Ustaz tadi untuk dimohonkan kesediaannya untuk maju ke depan untuk menerima kenang-kenangan sedikit dari, mohon izin Ustaz untuk disampaikan oleh Ustaz Zainul. Nah, barakallahu fiik. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang masih semangat sampai detik ini. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Hadiah masih banyak menunggu insyaallah. Nah, kita tadi terhenti di nomor berapa? 11. Nah, kemudian kita lanjutkan sekarang di poin ke-12. Di sini disebutkan diperbolehkan menggabungkan niat. Nah, ini diperbolehkan menggabungkan niat berpuasa hari-hari putih. Hari-hari putih puasa apa, Bu? Nah, ada hari-hari putih, puasa apa itu kira-kira? Hah? Apa?
Naam, ayyamul bid. Oh, jadi namanya Bae yang tahu. Namanya Bae. Naam, jadi ayyamul bid itu hari-hari putih artinya. Ayyam artinya hari-hari, bid artinya putih. Naam, jadi boleh menggabungkan niat ayyamul bid, kemudian hari Senin dan hari Kamis dengan niat berpuasa 6 hari di bulan Syawal boleh. Nah, jadi contoh kita puasa 6 hari bulan Syawal, pada hari Senin puasa Senin juga, kemudian tepat pada hari ayyamul bid, maka ini diperbolehkan. Nah, ini diperbolehkan. Wa yurjalahu husulul ajraini jami'an. Harapannya orang yang melakukan demikian dapat 2 ganjaran pahala dari penggabungan tersebut. Nah, tapi kalau di sini disebutkan kalau Senin sama ayyamul bid. Nah, Senin sama ayyamul bid pada bulan Syawal. Nah, kemudian kalau ditambah dengan puasa bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan 3 kebaikan di situ. Ayyamul bid, puasa Senin, dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka dia akan mendapatkan 3 kebaikan. Nah, dan ini yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan diharapkan dia memperoleh pahala itu. Nah, ini diharapkan. Mudah-mudahan orang yang melakukan demikian mendapatkan pahala puasa Senin dan puasa Syawal, ayyamul bid dan puasa Syawal. Li'annahu yasduqu alaihi annahu shoma sitta, karena memang benar dia tengah mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal dan juga mengerjakan puasa 3 hari setiap bulan. Nah, jadi digabungkan di sini orang yang berpuasa 6 hari dengan hari ayyamul bid. Nah, dikarenakan memang benar dia berpuasa mengerjakan puasa 6 hari bulan Syawal dan dia juga mengerjakan puasa ayyamul bid di bulan Syawal. Wa fadlullahi wasi'un, sementara karunia Allah dan keutamaan dari Allah sangatlah luas. Nah, sangatlah luas. Maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan seseorang yang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, dia telah dianggap berpuasa ayyamul bid pada setiap bulan. Nah, jadi kalau seandainya seseorang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, dianggap telah melaksanakan puasa sunnah 3 hari di bulan tersebut. Nah, di bulan tersebut. Nah, jadi kalau seandainya kita pun tidak berniat melakukan amalan ayyamul bid, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin menganggap itu sudah dianggap Syawal dan puasa 3 hari di bulan pada hari-hari ayyamul bid. Nah, maka ini sudah dianggap. Tapi yang lebih afdal wallahu alam tetap kita niatkan, karena amalan itu tergantung niatnya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita niatkan ayyamul bid, kemudian Syawal. Nah, bisa difahami? Insyaallah. Nah, terlalu cepat lagi ya Pak? Nah, terlalu cepat? Nah, tidak, alhamdulillah. Yang ke-13, apabila bertepatan puasa 6 hari di bulan Syawal dengan hari Sabtu. Nah, gimana nih? Nah, karena ada larangan dari Nabi SAW, tidak boleh berpuasa menyendirikan hari Sabtu, tidak boleh berpuasa menyendirikan hari Jumat. Nah, sekarang
bertepatan puasa Syawal dengan hari Sabtu. Apa yang harus dilakukan? Apakah dia berpuasa atau tidak? Maka jawabannya boleh baginya berpuasa. Boleh dia berpuasa. Nah, kok boleh Ustadz? Hadis Nabi jelas Ustadz. Ustadz bid'ah ini. Sedang semangatnya kan. Nah, bid'ah ini Ustadz nggak boleh nih, haram. Allah. Nah, dia boleh berpuasa. Apa alasannya? Karena dia berpuasa bukan sebab keberadaan hari Sabtu. Nah, bukan sebab adanya hari Sabtu. Nah, ini berbeda. Orang yang ingin berpuasa karena hari Sabtu dengan orang yang berniat puasa pada hari Sabtu sebab Syawal. Nah, ini berbeda. Sangat jauh perbedaannya. Yang A berpuasa sebab hari Sabtu. Nah, saya nggak mau berpuasa kecuali hari Sabtu. Yang kedua, saya berpuasa hari Sabtu sebab Syawal. Maka ini diperbolehkan dia berpuasa. Walakinnahu shamahu li ajli annahu minal ayyami sit. Nah, kemudian ditambah lagi kenapa boleh? Karena orang ini berpuasa disebabkan hari Sabtu itu termasuk 6 hari dari bulan Syawal atau termasuk dari hari-hari di bulan Syawal. Bisa dipahami Ibu-ibu? Nah, jadi kita itu berpuasa pada hari Sabtu bukan sebab hari Sabtu, tapi yang pertama sebab Syawal, dan Sabtu ini bagian dari bulan Syawal. Nah, yang ke-14. Berapa menit lagi? Oh, 20 menit lagi, 22 menit lagi sholat asar. Nah, yang ke-14, barang siapa yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang puasa Ramadan. Barang siapa yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang puasa Ramadan atau mengganti puasa Ramadan, fastaw'abal qada'u jami'a Syawalin, maka dia wajib mengganti seluruh utang puasanya di bulan Syawal. Maka dia wajib mengganti seluruh hutang puasanya di bulan Syawal. Nah, wajib diganti. Nah, tentunya bagi orang yang di bulan Syawal tidak ada udzur. Seperti apa? Perempuan yang mengalami nifas. Nah, seperti perempuan yang mengalami nifas, maka dia melaksanakan puasa qadha 6 hari bulan Syawal pada bulan Dzulqa'dah. Nah, bisa difahami? Nah, jadi seperti ini. Seseorang yang memiliki hutang puasa Ramadan, maka dia ganti di bulan Syawal. Nah, tentunya kalau dia qadha bulan Ramadannya di bulan Syawal, Syawal habis. Nah, anggap seperti itu. Syawal sudah Syawal habis. Maka boleh bagi wanita yang tidak mampu lagi melaksanakan puasa di bulan Syawal, dia nggak mampu lagi melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia boleh mengerjakannya puasa 6 hari di bulan Syawal pada bulan Dzulqa'dah. Boleh. Nah, jadi ada beberapa kondisi di bulan Syawal dia qadha atau dia sedang nifas contohnya. Nah, di bulan Syawal dia nifas, maka nanti boleh qadha Syawalnya di bulan Dzulqa'dah. Nah, boleh di bulan Dzulqa'dah. Bisa difahami? Nah, kenapa? Nah, karena dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa di bulan Syawal. Nah, seorang wanita yang qadha di bulan Dzulqa'dah, dia mendapatkan pahala berpuasa selayaknya orang di bulan Syawal berpuasa. Nah, ini.
dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa di bulan Syawal. Kenapa boleh? Nah, bukannya harinya sudah lewat, Ustadz. Nah, dikarenakan penundaan melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal sebab uzur atau kondisi yang darurat. Nah, seperti nifas, nggak boleh kita berpuasa ketika nifas. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh guru kami, kata sang penulis Syekh Shalih Al-Utsaimin, kemudian yang difatwakan oleh guru Syekh Shalih Al-Utsaimin, yaitu Syekh Ibn Sa'di rahimahumallahu ta'ala. Nah, jadi boleh kita yang punya uzur sakit di bulan Syawal, kita sakit atau ada uzur yang lain, boleh diqadha di bulan Dzulqa'dah, tapi bukan sebab jalan-jalan. Nah, jalan-jalan ini tidak termasuk darurat. Kemudian yang ke-15, orang yang memiliki kewajiban mengqadha puasa Ramadan. Orang yang memiliki kewajiban mengqadha puasa Ramadan, tapi dia tidak mengqadhanya di bulan Syawal. Nah, dia punya hutang, tapi di bulan Syawal dia nggak qadha, nggak ganti, tanpa uzur, nggak ada uzurnya. Nah, santai-santai, duduk-duduk sambil nonton TV, makan kacang, makan kolak, nah, nggak ada uzurnya. Nah, maka tidak disyariatkan diqadha pada bulan Dzulqa'dah, nggak boleh diqadha. Nah, qadha itu ketika ada uzur, ketika ada alasan syar'inya. Nah, tapi kalau dia santai-santai di bulan Syawal, kemudian habis bulan Syawal sok-sokan pengen puasa Syawal, nah, munafik ini. Nah, maka tidak boleh diqadha pada bulan Dzulqa'dah karena dia sudah melewatkan waktunya tanpa uzur. Nah, berbeda dengan yang pertama tadi. Pertama tadi waktunya lewat tapi sebab uzur, dan ini tanpa adanya uzur. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, bisa difahami insyaallah. Nah, yang ke-16. Nah, kita mulai masuk kepada hal-hal yang tidak ada dasarnya di bulan Syawal. Nah, yang ke-16, di antara keyakinan yang tidak benar adalah sebagian orang awam meyakini, di antara keyakinan yang tidak benar adalah sebagian orang awam meyakini bahwasannya barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal dalam 1 tahun, maka dia wajib melaksanakan puasa tersebut terus-menerus di setiap bulan. Nah, ini. Nah, diulangi, sabar. Nah, diulangi, kita ulangi. Nah. Di antara keyakinan yang tidak benar adalah sebagian orang awam meyakini bahwasannya barang siapa yang berpuasa 6 hari dari bulan Syawal, barang siapa yang berpuasa 6 hari dari bulan Syawal dalam 1 tahun. Nah, jadi ada orang awam meyakini, nah, kamu kalau sudah puasa Syawal tahun ini, nah, atau tahun sebelumnya, maka dia wajib melaksanakan puasa tersebut terus-menerus setiap tahunnya. Nah, ini keyakinan yang tidak benar. Nah, ini mereka meyakini, nah, kemarin puasa Syawal enggak? Ya, nah, wajib, harus dilaksanakan tahun ini. Nah, ini wajib. Sakit pun tetap puasa Syawal.
Nah, kalau sampai wajib kayak gini gimana? Orang nifas pun wajib puasa Syawal. Haid pun wajib puasa Syawal. Nah, tapi nggak ada haid yang sampai sebulan ya. Nah, atau sakit, nah, seperti yang disampaikan tadi. Nah, kemudian dibantah oleh sang penulis, bal hiya sunnah. Padahal hukum puasa Syawal adalah sunnah, nggak wajib. Nah, puasa Syawal itu hukumnya sunnah. Barang siapa yang ingin berpuasa ya silakan. Maka dia akan dapat pahala. Nah, barang siapa yang ingin berpuasa silakan, maka dia akan diberikan pahala. Barang siapa yang enggak mau puasa ya sudah, dia tinggalkan. Maka tidak wajib bagi orang yang berpuasa dari 6 hari di bulan Syawal. Nah, contohnya kita nih salah satu dari ibu-ibu berpuasa di bulan Syawal, laki-laki atau perempuan dalam satu kesempatan dia berpuasa tahun ini puasa nih. Nah, maka dia nggak wajib berpuasa Syawal di tahun-tahun berikutnya, nggak wajib. Dan hal itu tidak menjadikan dia berdosa. Nah, karena dia nggak wajib. Tapi ada orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis palsu. Kalau puasa tahun ini, tahun besok wajib puasa. Walaupun bagaimanapun keadaannya. Nah, bisa difahami? Bisa diulangi? Ulangi? Enggak ya? Nah, yang ke-17. Sebagian orang berkeyakinan orang yang memulai puasa 6 hari bulan Syawal, sebagian orang berkeyakinan setiap orang yang memulai puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia wajib menyempurnakan hingga genap. Menyempurnakannya hingga genap. Naam, hatta tantahi, sampai dia menyempurnakannya menjadi 6 hari. Sampai dia menyempurnakannya menjadi 6 hari. Wala udra lahu fi qat'iha, dan tidak ada uzur baginya untuk memutuskannya. Nah, contoh orang yang sudah mulai puasa Syawal pada tanggal 2 Syawal, maka dia wajib menyelesaikannya jadi 6 hari, yaitu sampai tanggal 7 Syawal. Nah, secara berurutan, nggak boleh 2 Syawal puasa, 3 bolong, 4 puasa, 5 bolong, nggak boleh. Nah, tidak boleh. Ini pemahaman sebagian orang-orang yang belum paham. Wa hadza ghairu sahih, maka keyakinan ini tidak benar. Keyakinan ini tidak benar. Karena dalam hadis disebutkan orang yang berpuasa sunnah dia yang menentukan sendiri. Nah, kita yang ingin berpuasa sunnah kita yang menentukan. Kalau kita ingin puasa ya puasa, dan kalau kita ingin tidak berpuasa ya tidak berpuasa. Nah, itulah puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib apa? Allah yang menentukan. Gak boleh kapan kita ingin puasa, gak boleh kapan kita ingin berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani. Naam. Maka setiap orang yang berpuasa boleh membatalkan puasa sunnah tanpa uzur. Naam. Karena uzur atau tanpa uzur boleh kalau puasa sunnah. Naam, kita nih puasa Senin atau Kamis. Kita nggak sakit, kita nggak haus, kita nggak lapar. Nah, kemudian kita pengen membatalkan, ya silakan, nggak berdosa, boleh. Nah, karena yang sunnah dan tidak wajib mengkodok. Puasa sunnah nggak ada kodoknya.
berdasarkan pendapat yang sahih, yang tepat. Lakin la yahsulu lahul ajru al-waridu fil hadis, tapi dia tidak memperoleh pahala puasa Syawal yang terdapat dalam hadis. Nah, bulan Syawal pun demikian, kita ingin buka silakan, kita nggak ingin puasa ya silakan, kita ingin puasa silakan. Tapi kita tidak dapat pahala 1 tahun penuh. Illa bi'itmami hasittan, kecuali dengan menyempurnakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, jadi di sini intinya apa? Pemahaman yang salah tadi adalah puasa harus berurutan. Nah, ini yang salah. Yang benar apa? Kita tidak mendapatkan pahala Syawal kecuali dengan menggenapkan tanpa ada berurutan. Nah, ini bedanya. Kita puasa Syawal 5 hari tanpa berurutan, kita nggak dapat pahala 1 tahun penuh. Nah, kenapa? Karena belum genap menjadi 6. Nah, tahu bedanya ya Bu? Antara yang pertama dengan yang kedua. Nah, bisa difahami? Aduh. Nah, sudah lemes. Nah, paham insyaallah? Nah, alhamdulillah. Nah, Ustaz, ya bilang naam aja, selamat kita, cepat selesai. Nah, insyaallah. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, insyaallah Ustazah Nurul pun kalau nggak hadir ini insyaallah bisa baca sendiri beliau. Nah, atau nanti kalau ada pertanyaan silakan hubungi beliau. Nah, hafizahullah ta'ala. Yang ke-18, di antara bid'ah. Nah, mulai bahas bid'ah ini. Bid'ah itu apa? Amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi dalam perkara agama. Nah, ini bid'ah itu istilah hal yang baru dalam agama, bukan untuk urusan dunia. Bid'ah Ustaz ada lampu itu bukan agama. Nah, sejak kapan kita ada nyembah lampu? Enggak ada. Jam Ustaz, enggak ada jam. Nah, kan masih ada orang-orang yang pengen nggak suka sama kita, kemudian mengatakan ngapain main HP, bid'ah HP. Ya HP kan nggak ada agamanya. Nah, dan seterusnya. Apa itu? Di antara bid'ah yang tidak memiliki dasar dalil, yaitu perayaan yang dilakukan sebagian orang pada hari ke-8 dari bulan Syawal. Ulang. Di antara bid'ah yang tidak memiliki dasar dalil, yaitu perayaan sebagian orang pada hari ke-8 bulan Syawal. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ketika 7 hari sudah selesai puasa Syawal, maka ada perayaan khusus pada tanggal 8. Nah, karena puasa 6 hari dimulai dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 6 hari. Nah, nanti hari ke-8, tanggal 8 Syawal itu ada perayaan. Kalau di tempat kami itu ada raya besar. Nggak tahu Ustazah Nurul atau tidak. Di Riau itu. Nah, sebagian. Nah, nyebut merek ya. Nggak boleh nyebut merek. Nah, di sebagian tempat kita yang ada di sana itu lebaran besar. Nah, lebaran besar. Apa? Nah, lebaran ketupat. Nah, maka ini nggak boleh. Atau perayaan-perayaan yang lain. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Setelah selesai puasa 6 hari bulan Syawal, maka mereka ada acara-acara khusus. Tidak boleh. Nah, tidak ada acara khusus. Apapun acaranya tidak boleh. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, adapun hari ke-8 bulan Syawal bukanlah hari Id bagi pelaku kebaikan. Nah, kenapa Syekhul Islam menyebutkan kebaikan?
karena orang-orang sudah melakukan 6 hari di bulan Syawal puasa. Nah, maka nggak ada puasa bagi orang Id bagi orang-orang yang sudah selesai puasa di bulan Syawal, itu tidak ada. Nah, walalid fujjar, dan maupun pelaku kemaksiatan, tidak ada bagi orang yang taat Id di bulan Syawal, kemudian tidak ada Id di bulan Syawal bagi pelaku maksiat, nggak ada. Dan tidak boleh bagi seseorang meyakini ada Id selain Idul Fitri dan Adha. Bayangkan, ini di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah terjadi hal yang demikian. Meyakini Id di bulan Syawal, adanya Id di bulan Syawal. Maka ini tidak boleh meyakini ada Id selain Idul Fitri dan Idul Adha. Nggak boleh. Nah, makan-makan lah, kemudian buat bubur, acara yang lain, musikan atau yang lain, nggak boleh. Wala yuhditsa fihi syai'an, dan tidak boleh di hari ke-8 bulan Syawal membuat satu perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh di hari ke-8 bulan Syawal membuat suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah, nggak boleh. Dan membuat syiar-syiar perayaan pada hari ke-8. Nah, jadi tidak ada acara-acara tertentu. Tidak ada ziarah kubur, tidak ada makan-makan di atas kubur, baca Al-Quran di atas kubur, bareng-bareng berdoa, tidak ada. Nah, maka tidak ada spesialnya pada hari ke-8 dari acara-acara Id, tidak ada di bulan Syawal. Al-ikhtiyaratul ilmiyah, dan inilah pilihan yang ilmiah, karena tidak ada dalil dari Nabi SAW yang bisa, tidak ada dalil yang keluar dari Nabi SAW. Nah, berdasarkan ucapan ini yang bisa dicerna oleh akal. Nah, nggak ada. Nah, hadis Nabi nggak ada, kemudian mereka membuat-buat Id. Nah, ini tidak bisa dicerna oleh akal. Nah, yaitu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak menganggap hari ke-8 dari bulan Syawal dengan hari raya. Nah, yang ke-19, berapa menit lagi? Ayo, 1 menit lagi. Nah, yang ke-19, salah satu bid'ah di bulan Syawal adanya pesimisme untuk menikah di bulan Syawal. Nah, jangan nikah di bulan Syawal, bahaya ini. Nah, dan sungguh dahulu bangsa Arab merasa pesimis. Nah, jadi orang-orang yang meyakini nikah di bulan Syawal itu pesimis. Bahaya ini nikah di bulan Syawal. Maka salaf mereka adalah orang-orang Arab jahiliyah dulu. Ini salaf mereka. Nah, jadi ada salaf soleh dan ada salaf toleh. Nah, salaf yang tidak benar, pendahulu yang tidak benar. Nah, ini yang mereka ikuti. Mereka itu meyakini, orang-orang Arab meyakini bahwa setiap wanita akan menolak suaminya di bulan Syawal. Nah, ini keyakinan mereka. Ada dalilnya mereka. Coba dalil kita dengan dalil-dalil orang Arab jahiliyah dulu. Apa dalil mereka? Mereka melihat onta betina menolak onta jantan setelah onta betina dibuahi. Nah, dia melihat itu di bulan Syawal. Nggak tahu, mungkin di bulan Syawal ini hari kawinnya, kebiasaan onta kawin. Nah, ini yang mereka yakini. Nah, jadi di bulan Syawal dianggap demikian oleh mereka. Nah, idza laqihat wa shalat bidzanabiha, setelah onta betina hamil, maka kalau tiba datang kepadanya onta jantan, maka onta betina ini akan menaikkan ekornya. Nah, dalam bentuk menolak. Nah, bukan menarik perhatian si jantan, bukan, tapi menolak. Inilah dalil mereka. Nah, jadi jangan nikah, onta aja nolak lakinya. Jangan nikah. Nah, jangan nikah. Nah, kamu anak perempuanku, kalau kamu nikah di bulan Syawal, kamu akan tolak lakimu. Nah, demikian. Dalilnya apa? Ini.
melihat onta nolak onta jantan, onta perempuan, onta betina nolak onta jantan. Nah ini ada hadisnya. Kita lanjut ke poin ke-20. Dianjurkan menikahi dan menikahkan dan berkumpul dalam satu rumah pada bulan Syawal. Nah, nanti poin terakhir ini bisa cek di YouTube atau sama ustazah, diperbolehkan. Nah, dianjurkan menikahi dan menikahkan. Nah, kalau menikah itu saya ingin dia, kalau menikahkan walinya menikahkan anaknya. Nah, ini menikahi untuk laki-laki dan menikahkan untuk wali perempuan. Dan berkumpul membina rumah tangga pada bulan Syawal dalam rangka meneladani Nabi SAW dan sebagai bentuk menolak pesimisme kaum jahiliyah dengan enggan melangsungkan pernikahan di bulan Syawal. Dan Aisyah, beliau suka menikahkan para wanita pada bulan Syawal. Beliau menyarankan, ayo ini nikah. Nah, itu di bulan Syawal. Ini termasuk kebiasaan Aisyah. Kemudian yang ke-21, salah satu bentuk khurafat. Khurafat itu apa? Berita yang dibumbui kedustaan. Ini kata Ibn Manzur dalam kitab Lisanul Arab. Khurafat, berita yang dibumbui dengan kedustaan. Apa itu? Berkeyakinan sebagian orang awam bahwasannya setiap orang melangsungkan pernikahan di antara 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, maka salah satu pasutri akan meninggal. Nah, ini masih ada di sebagian tempat. Jangan nikah Syawal, bahaya, mati nanti. Nah, atau yatafarraqan, mereka bercerai. Nah, ngadi-ngadi ini. Nah, atau mereka bercerai. Nah, ini tentunya tidak ada dalilnya. Nah, ini poin yang terakhir ini. Tapi ini yang bisa Anda sampaikan. Nah, mohon maaf kalau yang terakhir ini agak cepat, nanti bisa dicek atau belajar kepada ustazah. Barakallahu fikunna jami'an. Nah, mohon maaf kalau ada salah kata dan salah penjelasan, saya mohon maaf. Kesalahan dari diri pribadi dan dari syaitan, adapun kebenaran dari Allah dan Rasulnya SAW. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para panitia, kemudian yang saya hormati Ustazah Nurul barakallahu fiik dan Ustaz Said hafizallahu taala, dan kepada panitia yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu, kemudian kepada ibu-ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, saya ucapkan barakallahu fikunna wa fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.